Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak Ibu hamba-hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah pagi ini kembali kita dipertemukan di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dicatat dan diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya sehat lahir dan batin, menjadi orang yang istiqomah, dan saatnya nanti kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Pagi ini kita akan nyabit kembali surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Silakan dibaca. Orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad, dan berdoalah pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik kita. Ayat ini dimulai dengan nida atau panggilan. Saya beranggapan bahwa setiap khitab, seruan, panggilan itu berlaku kepada orang yang menjadi mukhatabnya, lawan bicaranya. Jika panggilan itu khusus, maka yang dituntut dan diperintah untuk menyikapi kalimat berikutnya juga khusus. Jika panggilan itu bersifat umum, maka kandungan ayat selanjutnya juga berlaku umum. Bagaimana apabila ada ayat yang di satu tempat mengatakan khusus, tetapi kandungannya juga bisa berlaku umum? Biasanya ada ayat yang lain, atau ada hadis yang menjelaskannya. Misal, ayat firman Allah, wa minal laili fatahajjad bihi, dan dari sebahagian malam bertahajudlah kamu Muhammad sendiri. Perintahnya tahajudlah. Maka perintah ini khusus bagi Nabi Muhammad karena perintahnya khusus. Loh, kenapa sekarang umat Islam kok diperintahkan juga tahajud? Perintahnya bukan dengan ayat ini. Ada ayatnya khusus di dalam surat As-Sajdah.
Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Nah sekarang silakan ibu baca surat As-Sajadah. Aduh nomornya itu Sajadah itu sebelum surat Yasin, surat ke-32. Karena Al-Ahzab 33. Ya sebelum Ahzab. Ayat 32 surat 32 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Saya tuh dulu enggak ngapalin nomor suratnya sih. Soalnya urusan angka-angka kurang pinter ya. Kalau yang pinter angkanya Pak Haji Tatang itu. Di mana saja ada angkanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, ayat ini salah satu dalil perintah ibadah malam qiyamul lail yang bersifat umum kepada orang-orang yang beriman. Nah kalau yang di surah Al-Isra tadi khusus buat Nabi. Kok bisa? Bisa. Apa bedanya? Dan apa rahasianya? Perhatikan kalau yang berada di surah Al-Isra, fatahajjad bihi. Kudu tahajud anjen. Kudu. Tegas perintahnya. Makanya sebagian mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu tahajudnya wajib. Wajib hanya untuk Nabi. Lah kalau kita wajib, mendingan enggak sekalian dah. Nah sementara perintah kepada orang beriman sifatnya apa? Dia puji, dia sebutkan pahalanya. Gak ada perintah, woi tahajudlah kamu, gak ada. Ayatnya tadi. Nanti juga wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka beristighfar, dipuji oleh Allah. Di sini sebutkan pahalanya. Terpuji orang yang melakukannya, tapi tidak perintah tahajudlah kalian, gak ada. Maka kekuatan hukumnya sampai sunat saja. Tahajud tidak wajib bagi umatnya, tapi wajib bagi nabinya. Itu makanya saya mengatakan setiap perintah berlaku hanya kepada orang-orang yang memang di awal perintah sudah ada disebutkan siapa dia. Dah. Nanti merembet ke kul alama itu nanti jadi polemik ya. Saya tidak mau polemik lah, mau cepat selesai saja. Daripada polemik mending coffee mic gitu ya kan. Nah, pada ayat ini Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Kembali ke An-Nisa. Hai orang-orang yang telah beriman. Berarti ini seruan, ini khitab ditujukan khusus bagi orang yang sudah beragama Islam. Ini internal umat Islam deh, gitu aja ngomongnya. Artinya orang yang telah beragama Islam ketika dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, detik itu dia harus pindahkan arah konsentrasinya. Yang tadinya sedang WA misalnya, begitu dengar ya ayyuhalladzina amanu, dia taruh WA-nya, dipanggil sama Allah.
Kita udah gitu Pak belum ya? Belum ya? Hare-hare we. Kita lagi ngitung duit nih. Ya ayyuhalladzina amanu, berhenti enggak? Anggung. Ya tentu enggak se-ekstrim itulah ya kan. Masa ada orang lagi mandi ya ayyuhalladzina amanu, berhenti enggak lah. Ya gitu-gitu amat. Dalam pengertian, jika dalam satu majlis ada orang baca ya ayyuhalladzina amanu, jika kamu orang beriman, samperin suara itu, alihkan konsentrasimu. Tinggalkan semua kesibukanmu, hentikan semua kesenanganmu, sebab kau sudah dipanggil oleh yang menciptakan kamu. Ada nggak rasa itu? Jiannya mah belum, saya tapi kalau bapak ibu masya Allah parah nih. Lah, apabila ada orang yang beriman setelah mendengar ya ayyuhalladzina amanu kok yo esek bae, sibuk dengan kesibukannya yang tidak wajib dan bisa ditunda. Ini penting, harus disepakati begitu kan. Kok ya masih betah dengan hiburannya padahal yo kasetnya belum rusak juga. Maka hanya dua kemungkinan. Satu, mungkin keislamannya itu hanya dalam pengakuan atau dalam kartu tanda penduduk. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, budak. Itu aja. Sebaliknya orang-orang yang tidak beriman tidak perlu ngurusin ayat ini, tidak usah. Begitu dengar ya ayyuhalladzina amanu, saya kan bukan orang beriman, nggak usah dengerin. Dan tidak usah repot-repot ikut mikir, ikut memperhatikan dan mempersiapkan diri untuk mengerjakan apa yang ada dalam khitabnya. Tidak perlu. Bong saya tidak masuk di situ. Ini eksternal, saya kan internal. Dah, lain urusannya. Kayak gitu. Nah, tapi kalau kita beriman wajibnya apa? Begitu dengar ya ayyuhalladzina amanu, siapkan, konsentrasikan, pasang telingamu, siapkan otakmu, relakan hatimu, siap gerakan badanmu untuk memperhatikan apa yang ada di kalimat berikutnya. Full. Satu. Lupakan yang lain. Dua. Sering saya sampaikan bahwa apabila ada khitab, ada seruan, ada nida, ada panggilan, biasanya disusul dengan salah satu di antara tiga. Tidak ada yang lepas dari itu. Sak Quran semua cuma itu. Setahu saya, mungkin ada yang lain latihan. Satu, ada perintah yang perlu dilaksanakan. Yang kedua, ada larangan yang perlu ditinggalkan, atau yang ketiga ada informasi yang patut diperhatikan. Cuma itu tok isinya Quran. Nah, di ayat ini Allah menyusul kalimat ya ayyuhalladzina amanu dengan apa? Dengan perintah. Perintahnya dua. Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, satu paket. Yang kedua, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Itu paket kedua. Jadi dua paket. Seruan Allah, hai orang yang beriman, disusul dengan perintah taatlah kamu kepada Allah dan Rasul, dan taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara kamu. Apa arti taat? Patuh. Apa arti patuh? Kalau diperintah laksanakan, kalau dilarang tinggalkan. Isinya itu aja. Taatlah kamu kepada Allah artinya siap-siap kamu, nanti akan kubacakan perintah-perintah Allah, kerjakan. Dan nanti akan kusampaikan larangan-larangan Allah, tinggalkan. Taat kepada Rasul,
Kalau Rasul memerintah sesuatu, kerjakan. Kalau Rasul melarang sesuatu, tinggalkan. Tehese, nggak ribet. Terus yang ketiga, wa ulil amri minkum. Juga patuhi orang yang memegang urusan di antara kamu. Kan ada yang ulil amri, ada amir, ada yang diperintah umat. Hamba Allah yang dimuliakan, taat kepada Allah kalau zaman Rasul mah gampang. Kan Rasul baca langsung nih firman Allah. Taat kepada Rasul juga kalau Rasul masih hidup gampang, wong beliau ada. Nggak ngerti tinggal tanya. Jadi umat Islam pegangannya ada Quran dan Allah dan Rasulnya. Allah pemilik tuntunan dan hidayah, Rasul pemberi contoh teladan kita semua. Jadi potret kita, contoh kita sudah Rasul, udah gampang banget umat Islam mah. Mau urusan apa coba? Mulai urusan makan, minum, tidur, mandi, buang air, jalan, bepergian, kawin, punya anak, ngurus istri, ngurus suami, itu dicontohin sama Rasulullah. Nah kalau contohnya Nabi Isa nggak bisa. Kenapa? Nabi Isa nggak punya bapak. Nabi Isa nggak pernah kawin, nggak bisa nyontoh kita. Kawin nggak bisa? Enggak. Bagaimana orang yang mau kawin mau nanya contohnya bagaimana? Tapi kalau umat Islam, saya mau kawin contohnya gimana? Loh ada Rasul tuh, ada contohnya kayak gini model kawinnya nih. Gitu. Kalau kawin tuh mas kawinnya murah tapi rumah tangganya bahagia. Tuh contohnya tuh. Tapi yang minta murah tuh calon istrinya. Tapi calon suami harus berjuang sebesar mungkin ngasih dia. Lah kan terbalik kita mah. Calon istri minta gede, lakinya nawar maunya yang kecil. Nah itu contoh aja. Paling gampang. Mau seperti apa, mau jadi petani, mau jadi apapun, jadi pemerintah, jadi panglima angkatan perang, cukup Rasul jadi contoh. Baca saja itu. Yang lain tidak bisa. Oh naik haji, Nabi Isa pernah naik haji enggak? Enggak. Gimana nyontohnya? Nah tapi kita akan gampangin Quran dan as-sunnah, Quran dan hadis atau kitabullah wa sunnah. Rasul hidup gampang. Tetapi begitu Rasul tidak ada, timbul masalah. Apa masalahnya? Mana yang Quran dan mana yang bukan Quran tercampur di tengah kehidupan. Campur. Sementara Quran tidak disusun dalam satu mushaf. Taat kepada Allah yang katanya harus kembali pada Quran. Itu rumit kita. Maka para ulama merumuskan. Karena faktanya Rasul itu membaca Quran itu tidak satu bentuk, menyebar di tengah masyarakat. Yang original yang mana ini? Quran yang original benar yang mana? Ini baca gini, baca gini, baca gini. Maka para ulama kemudian membuat kaidah. Satu bacaan baru sah dianggap sebagai Quran apabila telah memenuhi 3 syarat. Syarat ini tidak bisa ditawar. 1, bacaan itu sampai kepada kita, kepada para ulama maksudnya, diriwayatkan secara mutawatir. Yang kedua, bacaan itu sesuai dengan kaidah bahasa Arab walaupun satu wajah. Dan yang ketiga, bacaan tadi sesuai dengan rasam Utsmani, yaitu rumusan penulisan yang diselenggarakan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Jangan dipahami Utsman merumuskan tulisan, bukan. Aslinya sudah ada. Di zaman Utsman itu diresmikan, ini loh yang benar. Tulisannya kayak gini. Hilang salah satunya, maka dia tidak sah disebut Quran. Nah, kemudian para ulama merumuskan. Setelah ditelusuri bacaan yang segitu banyak, berhasillah disusun
apa yang kita sebut dengan qiraat 7. Qiraat 7 itu apa? Al-Quran yang diriwayatkan dari Rasulullah memenuhi syarat 3 tadi dan sah dibaca sebagai Quran hari ini, baik sebagai landasan hukum, landasan akidah, maupun sah dibaca di dalam sholat. Sebab kalau ada bacaan yang bukan Quran tidak sah dibaca dalam sholat setelah Al-Fatihah. Saya bawa contoh cuma 3. Sebetulnya kan gini, rumusan tadi yang diambil dianggap mutawatir itu ada 7. Ini ada 7. Udah sering saya tulis sebetulnya sini ya. 7 qiraat. 7 qiraat. Dari 7 qiraat ini masing-masing 2. Jadi ada 14 Quran. Ini saya bawa cuma 3. Sebetulnya ada 14. Ini cuma 3. 14 mushaf Al-Quran yang sekarang berlaku di dunia. Sah dibaca semuanya. Dan ini Quran ini beda-beda bentuk bacaannya. Ini adalah konsep yang dirumuskan oleh Ibnu Mujahid. Tapi nanti setelah ini muncul lagi Ibnu Jazari. Abad 10. Bukan lagi 7 qiraat tapi 10 qiraat. Kalau 10 kali 2, 20 Quran. Ini juga dianggap mutawatir, tetapi mutawatir dalam versi beliau tidak banyak digunakan para ulama. Maka di dalam sholat hampir tidak ada yang membaca dengan bacaan yang 10 qiraat tadi, yang 7. Oke. Wah, saya kan mau disebut ulama. Tes dulu, ngerti nggak yang 14 Quran? Jangan sembarangan. Faktanya Al-Quran ini satu dengan yang lain banyak perbedaan dalam bentuk bacaan. Tapi semuanya pernah meluncur dari lisan Rasulullah SAW. Apa rahasianya? Panjang bahasan kita nanti. Panjang bahasan kita. Nah, ini belajar di PTQ 5 tahun kita gitu. 5 tahun. Ditambah baca sendiri. Nah, kita ambil kan kita berujukan dari luar madhabnya. Misalnya Imam As-San'ani itu menyusun kitab. Beliau itu orang madhabnya Zaidiyah. San'a dari San'a, Yaman. As-San'ani. Tapi beliau menyusun kitabnya menggunakan rujukan kitab-kitab hadis Ahlussunnah, yaitu kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Bulughul Maram itu tulisannya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, dikasih penjelasan interpretasi oleh As-San'ani menggunakan juga kitab Ahlussunnah wal Jamaah, padahal orang Syiah Zaidiyah. Mengapa? Karena memang antara Syiah Zaidiyah dengan Ahlussunnah nggak jauh-jauh amat dalam banyak hal. Juga di sini nanti ada Asy-Syaukani. Asy-Syaukani itu Syiah Zaidiyah. Beliau nyusun kitab tafsir sebanyak 8 juz. Itu rujukannya adalah kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah, Fathul Qadir, Syaukani. Dan terakhir Al-Imam At-Tabatabai menyusun kitab tafsir sebanyak 25 jilid. Di dalam kitabnya sudah digabungkan antara riwayat dari Syiah dan juga riwayat dari Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal beliau sendiri adalah Syiah Imamiyah. Tentu yang digabungkan adalah yang senafas dengan apa yang ada dalam pemahaman madhabnya. Sebab kalau berbeda nanti malah akan jadi konflik. Ada juga di antara ulama yang menggabungkan dua pendapat, dipertemukan kemudian ditarjih pendapat-pendapat itu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin berkata begini. Keragaman kita di dalam beragama itu sudah dimulai dari Qur'annya, dari kitab sucinya.
Tetapi keragaman itu sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya supaya satu, ringan di dalam beramal, sehingga daerah yang berbeda memungkinkan beda penampilan tapi sebetulnya sama dalam hakikatnya. Dan yang kedua, kita diajari supaya bisa menyikapi perbedaan dengan tetap menjaga persaudaraan. Tapi yang paling penting buat kita, sedapat mungkin kita cukupkan umur untuk beribadah sehingga tidak perlu kita mempelajari banyak mazhab yang hanya akan membuat kita ragu dengan apa yang pernah kita lakukan, juga membuat kita benci kepada orang yang tidak sama dengan kita selama ini. Itu sebenarnya mau saya. Jadi kalau di Nurul Hidayah ini kan sudah tenang ibadahnya ya, sudah etawa yang dipakai. Tidak perlu muncul lagi dikritik lagi, nggak usah main kritik ibadah, emang siapa kita. Tapi pendapat itu lemah, bukan urusanmu, ini urusannya Imam Syafi'i. Ya, bukan sekelas kita lah. Kita kan sekelasnya Imam Samudra. Gitu. Ayo yang sudah kita kenal, kita amalkan. Kalau ada yang memang misalnya ragu atau tidak percaya, tidak usah diucapkan, tapi tanggalkan dan tinggalkan. Baik, saya kira tadi belum selesai tafsirnya. Baru ati Allah wa ati Rasul. Dan sekarang wa ulil amri minkum. Siapa ulil amri? Menurut asalnya memang ulil amri dalam ayat ini adalah salah seorang yang ditugaskan Rasul untuk menjadi komandan di peperangan. Tetapi ayatnya umum, siapa saja yang ngurus urusan kamu itu ulil amri, ikuti. Kalau di negara ya kepala negara dan pemerintahannya patuhi. Kalau di dalam fatwa agama ya majelis ulama dan komisi fatwa. Kalau di masjid ya DKM dan pengurus lainnya, gitu aja gampang lah. Biar gampang supaya nggak rumit kita. Kalau kita mau makan nasi ya warung Padang, warung Tegal tuh percaya aja, nggak usah nanya-nanya melulu. Mau masak sendiri, bagi-bagi rezeki. Rezeki orang yang berfatwa dapat pahala kan? Ya dapat pahala juga. Itu gampangnya seperti itu. Fa in tanaza'tum fi syai'. Jika satu ketika kamu bertengkar, bersetegang urat leher, atau gampangnya beda pendapat. Ini saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, jangan kita suka bertengkar. Jangan. Rugi loh. Saya tunjukkan ayatnya. Lah lamanya kalau yang kayak gini. Berselisih itu ada akibatnya loh. Untuk umat ya. Saya nomornya susah. Juz 9-10. Wa Allah Rasul sudah ketemu. Kalau nginget harus kiri kanannya juga diingat supaya nggak hilang. Ayat sebelumnya sudahnya. Wa Allah Rasul sabirin. Itu. Surah Al-Anfal. Ayat 46. Wa atii'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ayat 46. Silakan Al-Anfal 46. Al-Anfal itu surat yang ke-8 ayat 46. Silakan. 46 ya.
Sudah, silakan dibaca terjemahnya. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang sabar. Perhatikan tuh dalam tanazu. Kan tadi fa'in tanazatum, jika kamu berselisih, bertengkar. Jangan bertengkar. Apa ruginya? Fatafshalu, lemah, hilang apa? Semangat juang. Wa tadhhaba rihukum, dan dari luar kamu kehilangan wibawa. Dari dalam kurang semangat, dari luar kurang wibawa. Ini umat kalau terus-terusan bertengkar saja nggak ada nilainya. Mosok segini banyak tapi kalah melulu dalam segala hal. Habis energi kita untuk bertengkar. Saya sih pinginnya kalau pilpres nggak ada kampanye lah, nggak usah. Bertengkar doang. Anak-anak keprok, wah kiai no bertengkar no. Iya disebut ayam ada nggak mau atau? Ayam bertarung, padahal begitu jadi mah di gedung DPR ngopi bareng. Rakyat yang tarung. Sama dengan orang ngadu ayam, kan ayamnya tarung, kita mah yang ngadunya mengeropi aja bareng. Yang tarung ayamnya. Apa mau kita disebut ayam? Kita diperlakukan seperti ayam, bertelur diambil, duit dia diambil. Itu. Dah. Fa in tanaza'tum fi syai', jika satu saat kamu semua namanya hidup di pikiran beda, tiba-tiba terjadi sengketa, farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan masalahnya kepada Allah dan Rasul. Sok baca lagi Quran dan Sunnah, ambil pelajaran. Kalau ada sesuatu jangan menurut saya. Kamu itu siapa kok menurut. Kembali ke Allah dan Rasulnya. Sudah ada semua di sini tuntunannya. Tapi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu iman masa bodoh teuing. Kalau iman ini itu aja kok repot ya. Tentunya itu pun harus bertanya kepada, diselesaikan masalah kita oleh orang-orang yang mengerti Al-Quran dan Sunnah. Jangan cuma mengerti alirannya doang. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itu lebih baik dan merupakan cara kembali yang lebih utama. Demikian sekira, mudah-mudahan kita semua, masjid kita bisa menjadi contoh bagaimana rukunnya umat Islam, bagaimana semangatnya ibadah umat Islam, dan bagaimana ringannya tangan umat Islam dalam bersedekah. Ya, kalau sekarang kita ini banyak cerita makan bersama, nanti kali-kali ngirim makanan ke Ummul Qura kan boleh itu. Saya itu kadang-kadang baca WA di grup NH, makanan mulu, kapan ngirimnya? Kok yang dianggap yang datang doang, yang nggak datang juga dianggap lah gitu. Terima kasih, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari permulaan sampai akhir, apa yang saya dengar ini suatu ilmu yang tingkatnya sangat tinggi. Bagi saya agak sedikit kurang tidak bisa mengetahui. Mudah-mudahan dengan sendirinya kita bisa bertemu, ilmu itu akan bisa turun kepada kita semua. Amin. Pertanyaan saya, Ustaz, dalam surat An-Nisa ayat 59, itu yang namanya Allah adalah memberikan perintah dan Rasul tuntunan. Ulil amri, apakah ini tuntunan juga atau perintah? Karena kalau dua-duanya itu nggak diikutin oleh yang namanya Muhammadiyah waktu kita lebaran, beda hari.
Tolong diterangkan, Ustaz. Terima kasih. Ini nyuruh saya dibully. Ya, sebenarnya para ulama sudah merumuskan kaidah mudah banget. Kalau kembali kepada wa ulil amri minkum di Indonesia harusnya beres, asal paham kaidahnya. Yang bikin tidak beres itu karena kaidahnya dilanggar terus bikin kaidah sendiri. Pokoknya. Ulama mengatakan hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Kebijakan penguasa hakim itu mengikat seluruh warganya dan menghapuskan pintu perbedaan pendapat. Boleh ada beda pendapat. Misalnya suami istri beda pendapat ribut, sidang oleh hakim. Menurut hakim ini jatuh talak atau tidak talak, misalnya hakim memutuskan ya sudah ikuti. Atau ada orang beda pendapat soal sholat. Datang pada kiai, kata kiai yang benar ini, ya sudah ikutin. Tapi saya nggak mau, hari-hari sih nanya ke aing. Ya apa kowe takon karo aku kok gak dalekoni? Kowe iki takon apa mesong iki piye to? Selesai. Nah, dalam hidup bernegara ini kepentingan banyak banget. Tapi ada yang lebih penting dari kepentingan beragama apa? Ada kepentingan bersama, yaitu negara aman dan damai. Ini harus ada imamnya, yaitu pemerintah. Boleh orang beda pendapat di awalnya, boleh, nggak apa-apa. Tetapi ketika pemerintah sudah menentukan A dan itu dilakukan berdasarkan ilmu dan keadilan, maka tidak ada hak rakyat untuk menyalahinya. Sebab kalau menyalahinya engkau membuka pertengkaran di antara sesama, merepotkan. Kalau salah itu kan keyakinanmu, tapi kau harus yakin bahwa pemerintah sudah benar. Kalau ternyata salah, dosanya bukan urusanmu, tapi kewajibanmu adalah mematuhinya. Itu saya bolak-balik ngomong kayak gini tuh repot juga bagaimana? Ngeyel aja. Makanya mohon maaf, saya terang-terangan, saya di MUI pusat pernah ngomong. Kan ada pertemuan forum ukhuwah Islamiyah di Departemen Ukhuwah Islamiyah di MUI pusat. Saya juga kader MUI pusat. Saya ngomong, alah di sini aja judulnya Ukhuwah Islamiyah, ntar juga pulang beda-beda sendiri. Mungkin banyak yang dengar karena memang kiai kumpul. Bisa nggak kebijakan di MUI diikuti oleh semua warga MUI? Ada NU-nya, Muhammadiyahnya, Persisnya, Wasliyahnya, Ittihadiyahnya, sama enggak? Di sini kita bersatu, pulang nanti kalian bikin masing-masing kekuatannya untuk menghantam yang lain. Makanya Syarif Rahman nggak diaktifkan lagi, orangnya sangat teman-teman aja. Jadi benar kata Pak Haji Tatang tadi, kalau pemerintah sudah bilang, kamu jangan menahan diri, jangan mempertahankan diri, pendapatmu. Masuk kamu gak sayang dengan saudaramu, masuk kamu gak sayang dengan negerimu, pengen aman kok, gitu loh. Susah amat sih. Siapa nyuruh kamu bikin keputusan puasa Senin apa Selasa? Itu bukan urusanmu. Sudah serahkan ke negara, wong ini satu negara. Lu tapi saya mau ikut Saudi Arabia, pindah orono kowe. Itu wallahu a'lam bishawab. Ya, ini kan pendapat ya, pendapat ulama yang saya pahami, ya mungkin saja paham saya salah. Hukmul hakim ilzamun. Kebijakan penguasa mengikat seluruh harganya. Wa yarfa'ul khilaf, menghapuskan perbedaan pendapat. Yang tadi beda pendapat, satukan pendapatmu oleh kekuatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Enggak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang saya tanyakan, Ustaz. Yang pertama, di dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Nah, ada surat 9 At-Taubah ini tidak diawali dengan bismillah. Sedangkan yang lain rata-rata pakai bismillah. Ini tolong mohon dijelaskan. Yang kedua,
apakah sama keutamaannya membaca Al-Quran dalam bentuk buku digital itu dengan membaca yang ada di HP? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kenapa di surah At-Taubah itu tidak ada bismillahnya tapi ada dua pandangan ulama. Yang pertama, karena surat itu dimulai dengan baro'ah, berlepas dirinya Allah dari orang kafir. Pokoknya pemutusan Allah dari orang kafir. Yang kedua, karena dianggap bahwa surah At-Taubah itu masih bagian dari surah Al-Anfal, masih nyambung sebetulnya. Jadi itu masih satu surat, bagian dari suratul Anfal. Yang kedua, apa tadi namanya? HP, ya. Ya. Ada pertanyaan waktu itu. Kan di HP sekarang ada Quran. Berarti HP nggak boleh dibawa ke kamar mandi dong. Nah, bagaimana orang yang hafal Quran boleh mandi nggak? Membaca Al-Quran nadhron, qiraatul Qur'ani nadhron, itu pahalanya besar sekali. Membaca Quran dengan memandang, melihat. Walaupun saya menghafal Quran tapi saya tetap sering pegang mushaf karena menjaga, pengen nambah pahala itu. Walaupun kalau keseringan lihat jadi terganggu hafalan malah akhirnya, karena kita kan termimil saja, kita nggak ngerem. Sama nggak? Saya belum menemukan keterangan. Tapi kalau itu yang di Quran, di handphone tulisannya mushaf Quran juga, mushaf dalam bentuk elektronik, saya beranggapan itu sama nilainya. Karena apa? Hurufnya sama yang dibaca, judulnya juga sama, mushaf Al-Quran cuma elektronik gitu kan, elektronik judulnya sama insyaallah. Cuman masalahnya mungkin gini, kan kita tidak boleh bawa Quran kalau nggak punya wudu. Megang Qurannya, boleh nggak pegang mushafnya handphone yang ada Qurannya? Ya kan Qurannya belum dikeluarin, masih disimpan, dia masih di atas. Nanti begitu dibuka programnya baru keluar gitu aja. Berarti Qurannya di atas. Kita megang Quran yang dibungkus lebih besar gitu. Wallahu a'lam bishawab. Menurut saya insyaallah sama pahalanya, karena sama-sama melihat hurufnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini terkait dengan tadi yang ini terakhir disampaikan. Itu dulu ya. Pada zaktum supaya kita ini memahami dan kita lebih luas, sehingga kita tidak sekali-sekali mengatakan wah itu bid'ah, wah itu bid'ah bola. Supaya kita tidak seperti itu, seperti kita memahami, tetapi ada satu katakanlah kaidah atau apa itu yang mengatakan bahwa sebenarnya contoh-contoh yang diberikan Rasulullah itu sudah sempurna. Ya, misalnya dalam bentuk ibadah apa, misalnya sunat apa sudah sempurna. Bagaimana kalau tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Tapi itu dari sisi lain, dari sebelah kubu katakanlah dia mengartikan sebagai wajib bid'ah itu. Rasulullah tidak mencontohkan. Pertanyaan saya adalah bagaimana supaya kita ini luas di dalam memahami, tidak saling menyangka. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sempurna. Tetapi pengertian sempurna ini bagi dua. Ada barang beku, ada bahan baku. Dalam akidah barang beku. Tapi dalam bidang fikih bahan baku. Sebahagiannya bahan baku, sebahagiannya barang beku. Apa yang dimaksud bahan baku? Dia bisa dibentuk oleh kebutuhan ruang dan waktunya. Kalau kita hanya ingin mencontohkan yang pernah dilakukan Rasulullah, mungkin kita bubar beragama malah hari ini. Karena ada tuntutan masa di mana pelaksanaan agama sebagaimana dicantakan Rasulullah itu membutuhkan pembaharuan. Yang sering kita contohkan ini Quran. Zaman Rasulullah tidak dibikin kayak gini. Tapi karena ada kebutuhan, kemudian diusulkan oleh
Umar bin Khattab, bagaimana kalau kita bukukan? Abu Bakar tidak mau tadi itu, kenceng. Rasul nggak pernah ngerjain, kenapa kita kerjain? Umar beralasan, para hafiz Al-Quran, tempat kita belajar menghafal Quran, tempat kita bertanya Quran, banyak yang meninggal kemarin karena peperangan. Lah kalau nggak ditulis nanti lama-lama hilang. Jadi apa yang ditulis hari ini berupa Quran ini menurut asalnya memang bid'ah, tetapi menjadi hasanah, menjadi baik, karena justru dengan menggunakan yang inilah Quran bisa dipertahankan. Tapi apa hurufnya kayak gini? Tidak, hurufnya nggak ada titiknya. Mereka bisa baca, datang generasi berikutnya, ini bagaimana bacanya nggak ada titiknya. Lalu dibuatlah bid'ah berikutnya yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah, diberi titik. Oh ini ta, ini ya, ini nun, ini ba. Tuh. Itu juga berikutnya ada yang nggak melek juga. Ini bacanya bagaimana? Fatus bitu atau apa? Tusabitu. Udah dibikinlah sakal, AIU-nya, tanda syidahnya, tanda panjangnya. Itu semua tidak pernah ada pada zaman Rasulullah SAW. Itu tidak masalah. Wong dibikin dalam rangka menyelamatkan apa yang ada pada zaman Rasulullah. Kalau nggak dibikin, kita ibu-ibu mau baca Quran yang nggak ada sakalnya. Bolak balik jika monyet nganggo urung kelapa. Bingung, monyet dikasih kelapa, puter. Kita kan seperti itu. Juga ada bahan baku yang lain. Persoalan hidup itu kan terus berubah ya Bu. Bayi tabung kan gak ada zaman Rasul. Terus perbankan juga tidak ada zaman Rasul. Tapi kaidah-kaidah menempelkan syariat kepada peristiwa baru sudah ada. Dan menempelkannya itu yang beda pendapat. Cara menempelkannya. Rasul itu penguasa tunggal dalam bahasa saya, bahasa gampang, penguasa tunggal. Dia legislatif, dia eksekutif, dia yudikatif kan, Rasul sendiri. Tapi belakangan negara berubah kan. Nanti ada yang diangkat jadi qadhi, jadi hakim. Zaman Rasul hakimnya Rasul sendiri. Imamnya beliau sendiri. Pembuat undang-undang juga beliau sendiri berdasarkan wahyu Allah. Nah perubahan ini menghendaki ada pembagian kekuasaan. Dalam pembagian kekuasaan itu tidak berarti melanggar. Rasul kan sendiri aja sekarang. Gak bisa. Mentang-mentang Rasul cuma sendirian, nanti kemudian khalifahnya semua karepnya sendiri. Fatwa sendiri. Keputusan sendiri. Sekarang di Indonesia terserah presiden sendiri, lo kacau. Maka sistem yudikatif, legislatif, eksekutif, trias politika itu tidak menjadi menyalahi syariat jika itu dijadikan instrumen pelaksanaan syariat. Ada juga ibadah-ibadah atau ajaran-ajaran syariat yang tidak ada bentuknya bakti pada orang tua. Kita sepakat bahwa berbakti kepada ibu bapak itu wajib. Prakteknya kumaha? Beda. Kita punya budaya yang ketika kitab suci wahyu itu datang lalu dicangkokkan dengan budaya melahirkan buah segar yang lebih manis. Maka orang mengatakan ada bahasan di syarak bahasan di kitabullah. Oh kita harus sopan, betul. Tapi cara sopannya bagaimana? Harus cara sopan Nabi? Harus cara sopan model Arab? Tidak. Saya waktu haji pertama dulu kan jenggot panjang saya. Diginiin sama orang Arab. Kuais. Bagus nih. Good. Gini. Lu kalau di sini nyok doain ditajong gue. Santri bilang, "Kuais." Wah, gempeleng. Gitu. Itu budaya. Kita jangan emosi juga. Kurang ajar pakai jenggot gua loh. Orang Indonesia nih, jangan. Memang begitu budayanya. Atau ketemu orang, Anda hebat nih. Mukul dada sendiri. Wah, kalau udah hebat nih. Kasih. Kita pahami di sini
Wah hebat, ngajak gelut. Ya jangan. Ini budaya. Tapi budaya itu melaksanakan perintah syariat dalam wajah yang model keindonesiaan. Karena diakui atau tidak, dunia sudah punya budaya. Indonesia sudah punya budaya sebelum Islam datang di Indonesia. Yang bikin Indonesia hebat itu karena para dai yang datang di Indonesia mengerti budayanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak sembarangan bid'ah. Ya. Sok. Pencet yang lama. Tadi Bapak Pak Kiai sudah menjelaskan tentang macam-macam cara pembacaan yang ada di Al-Quran. Pernah kita mendengarkan, saya secara orang awam Pak ya, pernah ada satu qori membacakan surah Wal-Duha jadi Wal-Duhe, waktu sebab Bismillahirrahmanirrahim, wa musaha jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kaidah itu apakah sendiri atau termasuk dari yang 7 bacaan Quran itu? Yang kedua tadi kan Bapak sudah jelaskan tentang mazhab Syiah. Sebenarnya itu kan dari turunan Sayyidina Ali ya, yang mengkultuskan turunan itu mengkultuskan Sayyidina Ali. Kan ada juga kitabnya tersendiri. Apakah benar di dalam kitab yang tertera di paham Syiah itu mereka ada tidak memakai surat Yusuf karena surat Yusuf itu dianggap suatu surat percintaan? Terima kasih. Yang pertama wadduhi, wadduha itu bagian dari qiraat 7. Tapi awas jangan sampai kita membaca Quran ini mushaf Imam Hafiz baca wadduhi, jadi tidak boleh. Ya, itu qiraatnya Warsh. Yang kedua tentang Al-Quran menurut Syiah. Banyak riwayat di dalam kitab-kitab Syiah yang menyebutkan perbedaannya dengan kita soal Quran. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran yang sekarang di tangan umat Islam itu tidak asli. Karena sudah ada courting yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ada pengerusakan. Sehingga Quran yang sekarang ada itu bukan Quran yang sebenarnya. Yang sebenarnya nanti dibawa oleh Imam Mahdi. Tapi bukan Imam Mahdi yang capres itu ya, bukan. Imam Mahdi. Ada Imam Mahdi baru-baru ini udah Imam Mahdi baik. Nanti datang. Di sini nih penuh penjelasan tentang tafsir-tafsir atau makna Quran yang berbeda dengan kita. Tetapi para ulama Syiah sendiri memberikan jawaban yang kontemporer ya. Kalau yang lama fix bahwa di Quran dalam akidah mereka Quran yang ada sudah terjadi tahrif apa sih namanya, editan lah, karena menghilangkan nama Ali bin Abi Thalib di antaranya itu. Tapi para ulama kontemporer dari mazhab Syiah yang hari ini ada, mereka mengatakan bahwa riwayat-riwayat yang menyebutkan Quran yang sekarang tidak asli itu tertolak. Dan faktanya hari ini Quran yang dibaca sama dengan kita, riwayat Hafiz juga. Wallahu alam di belakang itu saya tidak tahu. Termasuk di dalamnya adalah membuang surat Yusuf. Itu tidak ada. Kalau kita buka Quran Syiah hari ini sama dengan kita. Sama dengan kita. Wallahu a'lam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya adalah mengenai versi-versi di kitab Al-Quran yang tadi Pak Ustadz bahas. Saya mau tanya aja Pak, mungkin ada kajian dari Pak Ustadz atau dari sumber yang lain. Itu kira-kira berapa persen sih antara perbedaan? Ada yang samanya itu dengan yang tidak samanya? Karena mungkin menurut saya sih kalau misalnya perbedaannya itu hanya katakanlah 99% 1%. Nah, kenapa kita 1% ini yang dipermasalahkan gitu? Padahal 99% sama gitu.
Ya. Quran ini 100% sama semua. Yang membedakan adalah kaifiyatun nutqi, cara pelafalannya, pengucapannya. Ada juga beda huruf. Tabayyanu, tasabbatu, yakdzibun, yukadzibun. Berapa persen? Saya nggak pernah persentasekannya. Tapi perbedaan antara satu mushaf dengan yang lain itu sekedar beda baca. Itu lebih dari 500 perbedaan. Tapi ya kecil-kecil aja seperti tadi itu. Yang ini baca yakdzibun, dia baca yukadzibun, hurufnya sama juga itu juga. Ya, kaf, dal, ba, wawun, nun. Karena memang kalimat itu bisa dibaca macam-macam. Ya itu ya. Jadi saya tidak ngitung perbedaannya, tapi bedanya banyak sekali. Cara baca ya. Tapi Qurannya sama. Sehingga ketika dibaca, didiskusikan, mau pakai Quran yang mana saja kesimpulannya sama. Beda kecil-kecil lah. Dan perbedaan itu nanti berdampak kepada masalah-masalah fikih yang sebetulnya meringankan kita semua. Walau alam bisawab. Saya sebetulnya ingin membahas nanti buku saya tentang sebab perbedaan pendapat itu. Saya kumpulkan sudah menjadi sekitar 50 sebab perbedaan pendapat. Ingin saya kaji, sempat saya tawarkan di stasiun televisi tapi belum ada yang merespon. Padahal itu menurut saya paling penting hari ini, paling penting. Orang tahu sebab perbedaan, bukan hanya tahu ada perbedaan. Penting, sebab kalau begitu tahu ternyata perbedaan itu tidak gampang amat kita bikinnya dan kita tidak mau turun ke situ. Contoh, tadi itu perbedaan Al-Quran, baca Al-Quran. Saya akan baca saja di sini satu. Punten Kang Haji Dedi atau Kang Dedi pegang Quran deh. Sekarang dengan Quran aja yang gede tuh ada tuh. Dan itu kan handphone bisa aja bohong tuh. Kita baca surat Al-Baqarah ayat 222. Sok pang bacakeun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yatahhur. Wa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ayatnya wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Benar ya? Ayatnya teh. Di situ wala taqrabuhunna hatta yatahharna. Tapi di Quran ini, wala taqrabuhunna hatta yatahharna. Ini Quran. Yatahharna. Bukan yathurna. Beda kan? Hurufnya sama kan? Yatahharanun. Hurufnya sama. Kalau digundulin sama ini. Tuh, sama kan? Tapi huruf ini bisa dibaca dua wajah dan Rasul pernah membaca dua-duanya. Pernah yathurna, pernah yatahharna. Tapi apa bedanya? Kalau yathurna artinya suci,
Tapi kalau yatoharna, bersuci. Hukum apa ini? Mereka bertanya kamu tentang istri-istrimu, tentang haid. Katakanlah haid itu adalah kotoran, maka jauhilah haid dari istrimu pada waktu haid dan jangan menghampirinya sampai yathurna, sampai suci. Kalau yang kedua sampai Kalau menggunakan bacaan pertama, maka ketika seorang istri, tentu harus istri sendiri dulu ya. Seorang istri selesai haidnya sudah boleh berhubungan badan dengan suaminya asal sudah berhenti haidnya. Tapi kalau yang kedua, walaupun sudah berhenti haidnya, belum boleh berhubungan suami istri sebelum mandi terlebih dahulu. Orang sekilas mengatakan bertentangan dan cenderung ingin mentarjih, yang ini yang benar. Jangan, fahami di situ aturan Allah pasti ada hikmahnya kalau mau mencarinya. Di mana mencarinya? Lihat jatuhnya fikih. Di Indonesia dapatnya fikih Imam Syafi'i. Fikih Imam Syafi'i mewajibkan orang ketika selesai haidnya harus mandi dulu sebelum hubungan suami istri. Tapi ada daerah lain yang menggunakan qiraat itu tidak usah mandi, yang penting sudah selesai ya silahkan sajalah. Itu daerah-daerah sulit air. Lah kalau nungguin mandi dulu berat kaharap tuh. Nah, jadi Indonesia ini daerah mudah air. Wajar saja aturan Allah yang keras dikit. Memang air juga Allah yang bikin, kok pelit amat sih. Jadi airnya tuh air qobliyah dan air ba'diyah tuh Indonesia. Qobliyah sebelum hubungan suami istri, mandi dulu, selesainya mandi lagi, itu ba'diyahnya. Itu contohnya lah ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kira mudah-mudahan kita kembali lagi ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang longgar dan lapang dada dan bisa tersenyum bersama dalam perbedaan. Di sini tempatnya. Di luar boleh bertengkar, tapi masuk di sini kita semua adalah saudara yang harus saling menyayangi, mencintai, saling mendoakan. Kalau perlu tadi akhirat, kalau ada bapak yang masuk surga duluan nengok ke belakang, lihat ada Syarif Rahmat di situ, panggillah aku. Harus ada semangat itu. Iyalah, saya insya Allah kalau masuk surga saya lihat ke depan aja terus. Maksudnya ke masa depan ya kan. Insya Allah. Memang kerjaan saya hari-hari cuma itu aja. Kalau ingat teman-teman tuh tak bawa aja lah. Ya Allah, saudara saya sehatnya ya. Itu. Saya hampir tidak pernah kebagian tidur ibu-ibu. Satu malam hanya 2 jam saya tidur. Nah, kalau siang tidurnya saya di mobil, makanya matanya agak sendu, senang duit gitu. Saya 2 jam karena hari-hari saya untuk keluyuran mengunjungi saudara-saudara saya. Saya namanya udah merasa saudara kan, kelihatan aja tiap hari itu. Makanya nanti kalau ada kadang jamaah yang aneh-aneh gitu pikirannya itu. Saya malah mimpi kayak sini, ya karena pikiranku mikiran kamu. Takutnya kamu gak punya duit, bagaimana nyumbang saya kan gitu. Aneh banyak cerita. Ada juga ya dari teman-teman di Cilacap itu yang nanya saya, Pak Kiai lagi umroh ya? Enggak, aku lagi di Kalimantan di kerajaan Kota Waringin Barat. Kenapa? Lu tadi jamaah bilang katanya Pak Kiai dilihat di situ. Itu pikiran dia, tapi pikiran saya memang mikirin teman-teman saya. Jadi ketika kita mikirin orang lain, bisa saja Allah tampakkan dalam mimpi kita atau ada bayang-bayang kita. Itu udah saling mencintai di antara kita. Jadi ayo kita buang benci. Sesakit apapun sama orang, jangan benci. Satu saat kita butuh doa dia. Benar, itu aja ya. Yang ada hanyalah cinta. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai di sini kemudian akhir kita tutup dengan doa majelis subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.